Ini yang ditunggu-tunggu bobotoh. Kiper asing baru Persib Bandung ternyata satu negara dengan Bojan Hodak asal Kroasia kah? Berinisial OZ. Wah, siapa ya kira-kira? Yuk temukan jawabannya di sini. Benar-benar gak main-main, Rezaldi Hehanussa kirim sinyal persaingan keras di Piala Presiden 2025. Bahkan klub Inggris Oxford United sekalipun bisa bertekuk lutut di kaki King Persib. Wah, apa yang terjadi? Tonton video sampai selesai. Manajemen Persib Bandung terbang ke Spanyol temui Presiden Real Madrid Florentino Perez untuk membawa Luka Modric gabung ke Persib Bandung musim depan dan mengulangi kesuksesan mendatangkan Michael Essien beberapa waktu lalu. Jadi harapanku usai media ini kabarkan soal Modric ke Persib. Kok bisa? Simak ulasannya berikut. Akhirnya muncul ke publik. Bojan Hodak akhirnya belak-belakan cara cerdas Persib Bandung rombak besar-besaran. Demi kelabuhi semua lawan Persib musim depan kah? Simak bocoran A1-nya berikut ini. Alhamdulillah, kabar bahagia hampiri bobotoh. Benarkah David da Silva resmi menjadi pemain terakhir yang tinggalkan Persib Bandung? Dan setelah ini siap menyambut Wilujeng Sumping bertubi-tubi. Temukan ulasan lengkapnya di sini. Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Ini yang ditunggu-tunggu bobotoh. Kiper asing baru Persib Bandung ternyata satu negara dengan Bojan Hodak asal Kroasia kah? Berinisial OZ. Wah, siapa ya kira-kira? Yuk temukan jawabannya di sini. Baru-baru ini jagat sepak bola Indonesia, khususnya fans Persib Bandung, sempat dihebohkan oleh munculnya nama kiper asal Kroasia, Oliver Zelenika, yang dikabarkan dibidik oleh Maung Bandung. Kabar ini sontak mencuri perhatian publik karena nama Zelenika tiba-tiba mencuat dalam rumor transfer yang beredar luas di berbagai kanal media sosial. Bahkan akun YouTube Zona Persib sempat menampilkan video kompilasi penyelamatan sang kiper yang memukau. Simak aksi-aksi penyelamatan gemilang dari Oliver Zelenika, kiper asal Kroasia yang sedang dirumorkan bakal bergabung dengan Maung Bandung. Dengan refleks tajam, positioning matang, dan ketenangan di bawah tekanan, Zelenika bisa jadi jawaban atas kebutuhan lini pertahanan Persib Bandung di musim 2024/2025, tulis kanal tersebut. Tak butuh waktu lama, para bobotoh pun bereaksi. Beberapa bahkan terlihat mencoba menggoda Zelenika di media sosial agar benar-benar mendarat di Bandung. Kiper seputar rumor ini semakin membesar hingga akhirnya kabar tersebut sampai juga ke telinga sang kiper yang kabarnya memiliki nilai transfer fantastis 695 miliar rupiah. Lalu bagaimana reaksi Oliver Zelenika? Ternyata ia tak tinggal diam. Melalui akun Instagram @famos Persib ada percakapan yang menunjukkan upaya fans menanyakan langsung kebenaran rumor tersebut. Hai Oliver, banyak penggemar di Indonesia yang menyebut kamu datang ke Persib Bandung. Bisakah kamu memberitahu kami kebenaran dalam hal rumor itu? Kami menantikan dengan sabar kamu memakai kemeja biru, taknya akun @famos Persib via DM Instagram. Tak lama berselang, Zelenika memberikan jawaban langsung. Saya tidak memiliki kontak dengan klub Persib Bandung dan saya tidak tertarik. Terima kasih atas semua pesan yang indah dan semoga sukses di kejuaraan, balasnya tegas. Namun meskipun sang kiper sudah angkat suara, tak sedikit bobotoh yang masih menyimpan harapan. Bahkan admin Offside Persib meyakini bahwa pernyataan Zelenika ini hanyalah pengalihan isu, semacam kejutan yang sedang disiapkan manajemen untuk membuat gebrakan besar di musim depan. Bagaimana menurut kamu? Apakah benar Zelenika hanya bermain aman sebelum pengumuman besar? Atau memang rumor ini sekadar isu belaka? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar.
Apakah kamu setuju Zelenika cocok jadi benteng terakhir Maung Bandung musim depan? Benar-benar gak main-main, Rezaldi Hehanussa kirim sinyal persaingan keras di Piala Presiden 2025. Bahkan klub Inggris Oxford United sekalipun bisa bertekuk lutut di kaki King Persib. Wah, apa yang terjadi? Tonton video sampai selesai. Bek kiri Persib, Muhammad Rezaldi Hehanussa menyambut antusias keikutsertaan timnya dalam ajang Piala Presiden 2025 yang akan mulai bergulir pada 6 Juli 2025. Turnamen ini diikuti 6 tim dan terbagi dalam 2 grup. Grup A dihuni oleh Liga Indonesia All-Star, Oxford United asal Inggris, dan Arema FC. Sementara grup B akan mempertemukan Persib, Port FC dari Thailand, dan Dewa United. Rezaldi melihat turnamen ini sebagai ajang ideal untuk mematangkan persiapan tim, terutama menjelang Liga 1 dan kompetisi internasional AFC Champions League ACL Tour. Ini turnamen yang bagus untuk kami mempersiapkan tim yang akan bermain lagi di Liga 1 dan ACL Tour. Saya sebagai pemain turut mendukung event ini, kata Rezaldi. Persib dijadwalkan menggelar latihan bersama mulai 30 Juni 2025. Adapun laga perdana mereka di Piala Presiden 2025 akan berlangsung pada 6 Juli menghadapi Port FC. Musim lalu Rezaldi hanya mencatat 1 kali penampilan di Liga 1 karena cedera kaki yang cukup serius. Namun kini sinyal positif datang dari sang pemain. Ia mengaku kondisinya sudah jauh membaik dan siap kembali bersaing di musim kompetisi 2025/26. Kondisi kebugaran saya sudah sangat bagus. Semua pemain juga mendapat PR dari Miro Petric, saya pun melakukan itu. Jadi, sudah enggak ada keluhan, gerakan-gerakan bisa dilakukan, saya juga latihan angkat beban. Nanti mungkin di saat latihan bersama tim pelatih yang menilai lebih jauh bebernya. Comeback Rezaldi tentu menjadi kabar menggembirakan bagi Persib dan Bobotoh. Setelah musim yang penuh tantangan, akankah Piala Presiden 2025 menjadi panggung kebangkitan sang bek kiri? Bagaimana pendapatmu, Bobotoh? Optimiskah kamu dengan kembalinya Rezaldi di lini pertahanan Maung Bandung? Yuk, tulis komentarmu. Manajemen Persib Bandung terbang ke Spanyol temui Presiden Real Madrid Florentino Perez untuk membawa Luka Modric gabung ke Persib Bandung musim depan dan mengulangi kesuksesan mendatangkan Michael Essien beberapa waktu lalu. Jadi harapanku usai media ini kabarkan soal Modric ke Persib. Kok bisa? Simak ulasannya berikut. Bayangkan saja seorang pemain sekelas Modric bermain di Liga 1. Mungkinkah? Bisa jadi. Kita tidak bisa melupakan bahwa Michael Essien, mantan bintang Chelsea dan Real Madrid, pernah berseragam Persib pada 2017. Kini giliran maestro asal Kroasia berusia 39 tahun ini yang disebut-sebut bakal menyusul jejak Essien ke Maung Bandung. Kontrak Modric bersama Real Madrid akan berakhir pada 30 Juni 2025 dan ini menjadi celah besar bagi Persib untuk merekrutnya secara gratis. Sebagai gelandang yang syarat pengalaman dan kualitas, kehadiran Modric bisa menjadi solusi ideal bagi stabilitas lini tengah Persib, sekaligus suntikan semangat luar biasa bagi tim. Para pendukung Persib pun menyambut kabar ini dengan harapan tinggi. Mereka percaya kehadiran Modric akan memperkuat daya saing tim kesayangan mereka tak hanya di kancah domestik, tapi juga di panggung Asia. Meski hingga kini manajemen Persib belum mengeluarkan pernyataan resmi, spekulasi terus bergulir. Ada beberapa alasan yang membuat rumor ini terasa masuk akal. Pertama, Persib pernah sukses mendatangkan pemain kelas dunia dari Real Madrid. Pengalaman mendatangkan Michael Essien bisa menjadi modal kuat untuk meyakinkan Modric mengikuti jejak serupa. Kedua, Liga 1 kini tengah naik daun. Kompetisi sepak bola Indonesia semakin berkembang dan mulai dilirik pemain-pemain asing berkualitas. Atmosfer kompetitif yang makin terjaga membuat Indonesia bukan lagi sekadar tempat pensiun, melainkan panggung potensial.
Ketiga, dari sisi finansial, Persib termasuk klub yang memiliki kekuatan dana cukup stabil. Jika Modric benar-benar tersedia secara gratis, peluang merekrutnya terbuka lebar. Apalagi dari sisi branding dan keuntungan komersial, transfer ini akan jadi langkah besar. Kehadiran Modric tentu akan membawa dampak luar biasa bagi sepak bola nasional. Liga 1 akan semakin dilirik dunia. Media internasional pasti menyoroti setiap langkah Modric di Indonesia. Dampaknya bisa luar biasa, mulai dari peningkatan daya tarik kompetisi, hingga mempercepat perkembangan pemain muda tanah air yang bisa belajar langsung dari salah satu gelandang terbaik dunia. Jadi bagaimana menurut kamu? Mungkinkah Luka Modric benar-benar merapat ke Persib? Akankah ini menjadi sejarah baru bagi sepak bola Indonesia? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Akhirnya muncul ke publik. Bojan Hodak akhirnya belak-belakan cara cerdas Persib Bandung rombak besar-besaran. Demi kelabuhi semua lawan Persib musim depankah? Simak bocoran A1-nya berikut ini. Persib Bandung menghadapi tantangan besar jelang musim baru Liga 1 2025 setelah resmi melepas 13 pemain usai kompetisi 2024 hingga 2025 rampung. Dari jumlah tersebut, 8 adalah pemain asing yang harus angkat kaki dari Maung Bandung. Pergantian ini tentu menjadi tugas berat bagi pelatih Bojan Hodak dan manajemen klub. Pemain-pemain baru sudah mulai direkrut untuk menggantikan posisi para pemain lama, baik dari skuad asing maupun lokal yang hengkang. Bersama Bojan Hodak, Persib optimis bisa bangkit dan menatap musim depan dengan performa yang lebih gemilang. Namun Bojan juga mengakui bahwa sebagai juara bertahan Liga 1, Persib harus beroperasi dengan batasan anggaran yang ketat. Kami punya batas anggaran tertentu, dan kami harus mematuhinya. Dan kami fokus ke situ. Karena pada akhirnya, walaupun ada pemain keluar, kami harus tetap menjaga hasil yang bagus musim depan, ujar Bojan Hodak. Salah satu kendala terbesar Persib adalah sulitnya mempertahankan pemain-pemain berkualitas yang tampil gemilang musim lalu. Bahkan pemain terbaik Liga 1 2024 hingga 2025, Tirone Del Pino, juga harus dilepas. Sangat sulit untuk mengganti pemain karena kami ingin membangun tim dalam jangka panjang, tapi semua pemain dari tim kami yang tampil bagus langsung diincar oleh tim lain. Itu sulit untuk diatasi, ungkap Bojan. Meski menghadapi situasi berat, Bojan Hodak dan Persib tetap optimis bisa merakit tim yang kuat dan kompetitif di musim mendatang. Tantangan ini juga menjadi ujian kesiapan klub dalam menjaga tradisi juara sekaligus membangun masa depan yang lebih cerah. Menurut kamu bagaimana peluang Persib musim depan tanpa 13 pemain andalannya? Apakah Bojan Hodak mampu menjawab tantangan ini? Yuk bagikan pendapatmu di kolom komentar. Alhamdulillah kabar bahagia hampiri bobotoh. Benarkah David da Silva resmi menjadi pemain terakhir yang tinggalkan Persib Bandung? Dan setelah ini siap menyambut Wilujeng Sumping bertubi-tubi. Temukan ulasan lengkapnya di sini. Persib Bandung memberi sinyal kuat bahwa mereka tidak akan melepas lagi pemain di bursa transfer jelang bergulirnya Liga 1 musim 2025/2026. Artinya David da Silva akan menjadi pemain terakhir yang dilepas oleh Persib musim ini. Hingga kini total sudah 13 pemain resmi meninggalkan klub kebanggaan bobotoh tersebut. Dari jumlah itu 8 adalah pemain asing, 4 pemain lokal, dan 1 pemain naturalisasi. Dengan kondisi ini pada musim depan seluruh pemain asing Persib dipastikan akan menjadi wajah baru baik mereka yang sudah berpengalaman maupun yang baru pertama kali bermain di Indonesia. Rumor yang santer beredar, Persib sudah mencapai kesepakatan dengan bek timnas Irak, Frans Putros. Kehadirannya diprediksi akan memperkuat lini belakang Maung Bandung. Selain itu ada 4 pemain asal Brasil yang juga dikabarkan sudah resmi bergabung, yakni Julio Cesar, William Barros, Bergwijn, dan William Marcilio. Kehadiran mereka tentu menambah warna baru dan kualitas dalam skuad Persib. Di sisi pemain lokal selain Sadil Ramdhani yang sudah diumumkan secara resmi, Persib kabarnya juga telah menyepakati kontrak dengan beberapa talenta muda potensial.
Dua nama yang ramai diperbincangkan adalah Alfa Andra Dewangga dan Hamra Hanusa. Jika benar bergabung, mereka akan menjadi amunisi segar bagi Persib di musim kompetisi mendatang. Bagaimana menurut kamu, Bobotoh? Apakah wajah baru Persib akan mampu menjaga prestasi dan bahkan membawa Maung Bandung lebih jauh musim depan? Yuk, share pendapat dan harapanmu di kolom komentar. Presiden FIFA Gianni Infantino puji timnas Indonesia di depan Erick Thohir. Ini kata mereka. Bertemu langsung dengan Erick Thohir, Presiden FIFA beri apresiasi besar atas pencapaian timnas Indonesia lolos babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa rahasia di balik prestasi spektakuler ini? Simak ulasan lengkapnya sekarang. Presiden FIFA, Gianni Infantino, memberi apresiasi atas keberhasilan timnas Indonesia tembus putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Belum lama ini Presiden FIFA memang bertemu dengan Erick Thohir. Pertemuan itu untuk membahas perkembangan sepak bola dunia. 1. Perjuangan timnas Indonesia diapresiasi. Timnas Indonesia diketahui berhasil melaju ke putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tiket putaran 4 didapat usai skuad Garuda finish di urutan keempat pada putaran 3 kualifikasi. Erick mengungkapkan keberhasilan timnas Indonesia mendapat apresiasi dari Presiden FIFA. Pujian kepada timnas Indonesia disampaikan oleh Gianni kepada Erick saat menghadiri acara FIFA Executive Football Summit 2025 di Miami, Amerika Serikat. Acara tersebut merupakan pertemuan antara para pemimpin member associations untuk membahas perkembangan sepak bola dunia. Selain memberi apresiasi atas keberhasilan timnas Indonesia, Gianni juga menyerahkan penghargaan kategori Gold kepada PSSI. Terima kasih kepada Presiden FIFA, Gianni Infantino, yang selalu memberikan kepercayaan kepada PSSI untuk terus membangun sepak bola Indonesia. Dalam kesempatan ini, saya juga memberikan update kepada Presiden Gianni tentang progres transformasi sepak bola Indonesia, tulis Erick dikutip dari akun Instagram pribadinya, @ErickThohir, Rabu, 18 Juni 2025. Selain memberikan penghargaan kategori Gold karena keberhasilan dalam menjalankan proyek PSSI National Training Center, Presiden Gianni juga mengapresiasi pencapaian timnas Indonesia yang berhasil melaju ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tambahnya, 2. Bersiap berjuang di babak 4. Adapun perjuangan timnas Indonesia di putaran 4 kualifikasi terhitung kurang dari 5 bulan lagi. Babak putaran 4 akan berlangsung di Arab Saudi dan Qatar pada 8 hingga 14 Oktober 2025. Di putaran 4, sebanyak 6 tim akan dibagi ke dalam 2 grup dengan masing-masing grup berisi 3 tim. Dengan format round robin, juara grup berhak lolos langsung ke Piala Dunia 2026, sedangkan runner-up akan mewakili Asia di babak play-off antar benua atau putaran 5 kualifikasi. Undian grup akan berlangsung pada 17 Juli 2025. Timnas Indonesia akan bersaing dengan Arab Saudi, Qatar, Oman, Irak, dan Uni Emirat Arab untuk mendapatkan 2 tiket lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Breaking news! Oxford United siap pinjamkan Marcelino. Ini alasan mengejutkannya. Padahal baru bersinar, Marcelino Ferdinand justru dikabarkan bakal dipinjamkan usai Piala Presiden 2025. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar klub Inggris itu? Simak fakta lengkapnya di sini. Marcelino Ferdinand dipinjamkan Oxford United usai Piala Presiden 2025.
Rumor ini tengah ramai diperbincangkan. Ya, masa depan Marcelino Ferdinand di Oxford United tengah diterpa rumor kurang sedap. Bintang timnas Indonesia dikabarkan bakal dipinjamkan Oxford United demi dapat jam main lebih banyak lagi. 1. Marcelino Ferdinand dipinjamkan Oxford United. Marcelino Ferdinand resmi gabung Oxford United pada Agustus 2024. Selama di sana, dia baru bermain 2 kali. Penampilan pertamanya terjadi di Piala FA 2024 hingga 2025. Sayangnya, Marcelino gagal membawa Oxford United menang. Timnya kalah 1-3 dari Exeter City sehingga tersingkir di babak ketiga. Kemudian Marcelino bela Oxford United lagi melawan Swansea City di laga terakhir Championship 2024 hingga 2025. Kembali, Oxford United gagal menang karena ditahan 3-3. Kini muncul rumor bahwa Marcelino akan dipinjamkan Oxford United ke klub lain. Kabar ini diembuskan media Inggris Oxford Mail. Owen Dale kembali dari peminjamannya di Wigan Athletic dengan dia dan Marcelino Ferdinand yang mungkin membutuhkan pinjamannya sendiri menghadapi masa depan yang tidak jelas, tulis Oxford Mail 2. Marcelino Ferdinand main di Piala Presiden 2025. Terlepas dari rumor itu, Marcelino Ferdinand akan main di Piala Presiden 2025. Sebab klubnya Oxford United diundang untuk mentas di turnamen pramusim tanah air itu. Selain Oxford United, ada juga klub Thailand Port FC yang diundang bermain. Menarik menantikan kiprahnya dalam menghadapi tim Indonesia seperti Persib Bandung, Arema FC, hingga Malut United.